Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadit Rendi, saya sendiri, Resti Adidana Anugrah, dan Wida Evitarani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan gangguan kognitif. Definisi gangguan kognitif adalah kemampuan berpikir dan memberikan rasional termasuk proses mengingat, menilai, orientasi, persepsi, dan memperhatikan. Etiologi gangguan kognitif adalah disebabkan oleh gangguan fungsi susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat memerlukan nutrisi untuk berfungsi. Setiap gangguan pengiriman nutrisi yang mengakibatkan gangguan fungsi susunan saraf pusat. Rentang respon. Fungsi kognitif dapat berfluktuasi sepanjang rentang respon adaptif dan maladaptif. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kecemasan klien. Gangguan kognitif ini kebanyakan dialami oleh klien dengan gangguan mental organik, dan gangguan ini dapat terjadi secara episodik atau terus-menerus. Kemudian ada klasifikasi. Yang pertama, demensia adalah gangguan fungsi kognitif yang ditandai oleh penurunan fungsi intelektual yang berat yang disertai kerusakan daya ingat. Kemudian ada delirium, adalah fungsi kognitif yang kacau yang ditandai dengan kekacauan kesadaran. Kemudian ada amnestik, yaitu adalah gangguan kognitif yang dicirikan dengan kerusakan memori yang parah dan ketidakmampuan untuk mempelajari materi baru. Kemudian ada tanda dan gejala. Gejala awal adalah energi mental menurun, mudah lupa, fatigue, atau gagal dalam tugas. Yang kedua ada gejala lanjut, yaitu gangguan kognitif, gangguan afektif, dan gangguan perilaku. Kemudian ada gejala umum, yaitu disorientasi, mudah lupa, aktivitas sehari-hari terganggu. Kemudian ada dampak demensia. Dampak demensia adalah fungsi kognitif tidak diperbaiki pada lansia dengan demensia, yaitu menyebabkan hilangnya kemampuan lansia untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Demensia juga berdampak pada pengiriman dan penerimaan pesan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Resti. Kepada Resti dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaan demensia. Terapi farmakologis yang disarankan untuk demensia ringan sampai sedang yaitu inhibitor kolinesterase seperti donzepil, rivatimin, dan galatamin yang memperlama waktu paruh acetylcholine yang efektif. Yang kedua ada terapi non-farmakologis, yaitu dapat dilakukan dengan latihan-latihan yang dapat menstimulus otak, seperti terapi teka-teki silang, brain games, puzzle, dan lain-lain. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif pada lansia yaitu proses penuaan pada otak dan pertambahan usia. Proses penuaan pada otak yaitu terdapat perubahan pada otak yang berhubungan dengan usia. Next. Perubahan fungsi kognitif ada memori atau daya ingat, pemecahan masalah, IQ, kemampuan atau pemahaman, motivasi, dan pengambilan keputusan. Aspek-aspek kognitif. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi dinilai dengan pengacuan pada personal, tempat, dan waktu. Yang kedua ada bahasa. Fungsi bahasa merupakan kemampuan yang meliputi 4 parameter, yaitu kelancaran, pemahaman, pengulangan, dan naming. Yang ketiga, atensi. Atensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk merespons stimulus spesifik dengan mengabaikan stimulus yang lain di luar lingkungannya. Yang keempat ada memori. Memori verbal, memori baru, memori lama, dan memori visual. Yang kelima ada fungsi konstruksi, yaitu kemampuan seseorang untuk membangun dengan sempurna. Yang keenam ada kalkulasi, yang ketujuh ada penalaran. Next. Next.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda. Baiklah. Baiklah, pengkajian. 1. Biodata, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, suku bangsa, status perkawinan, alamat, tanggal masuk rumah sakit, orang yang dapat dihubungi, nama, hubungan dengan klien, alamat. Next. 2. Riwayat keluarga, istri, nama, umur, pekerjaan, alamat, status kesehatan, penyebab kematian. 3. Riwayat lingkungan, tipe tempat tinggal, jumlah penghuni rumah, kondisi rumah. Dan yang keempat, status kesehatan yang lalu, keluhan utama, peristiwa yang baru saja terjadi, penyakit yang diderita. Next. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum, tingkat kesadaran, tanda-tanda vital, ada pemeriksaan kepala, rambut, mata, hidung, mulut, dada, abdomen, dan ekstremitas. Next. Analisis data. Analisis data subjektif keluarga pasien mengatakan mudah lupa akan peristiwa yang baru saja terjadi, dan keluarga pasien mengatakan tidak mampu mengenali orang, tempat, dan waktu. Data objektif, pasien kehilangan kemampuannya untuk mengenali wajah, tempat, objek yang sudah dikenalnya, dan kehilangan suasana kekeluargaannya. Kemudian pasien sering mengulang-ulang cerita yang sama karena lupa telah menceritakannya. Etiologi, degenerasi neuronal, dan demensia progresif. Masalah perubahan proses pikir. Yang kedua, data subjektif keluarga. Klien mengatakan bahwa klien sulit tidur karena sering melamun di malam hari. Data objektif, 1. Klien melamun saat malam hari. 2. Klien tampak susah mengawali untuk tidur. 3. Terdapat kantung mata. Dan yang keempat, saat pagi klien tampak sering menguap. Masalah gangguan pola tidur berhubungan dengan psikologis, usia tua, kecemasan, depresi, kelelahan, dan kesendirian. Yang ketiga, data subjektif. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien belum mandi selama 2 hari dan jarang memakai sabun mandi, jarang gosok gigi, dan jarang keramas. Data objektif, badan tercium bau, kulit terlihat kering, dan rambut terlihat kotor. Status kesehatan, menghambat kemampuan individu dalam merawat badan, rambut, mulut, dan kuku. Badan tercium bau, rambut terlihat kotor, mukosa mulut kering, dan bau, kuku kotor dan panjang. Masalah keperawatan, defisit perawatan diri. Next. Diagnosa yang muncul. 1. Perubahan proses pikir sehubungan dengan degenerasi neuronal dan demensial progresif. 2. Gangguan pola tidur berhubungan dengan psikologis, usia tua, kecemasan, depresi, kelelahan, dan kesendirian. Dan yang ketiga, defisit perawatan diri berhubungan dengan menurunnya kemampuan merawat diri. Next. Baiklah, untuk intervensi keperawatannya bisa teman-teman lihat sendiri di PPT kami. Next. Next. Sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.